Shalom. Ini merupakan sebahagian daripada pengajaran-pengajaran di bawah siri yang bertemakan Saya Murid Kristus. Ataupun dalam kata singkatnya dipanggil sebagai SMK. Inilah kerinduan peribadi saya lewat pengajaran hari ini, lewat respon kita terhadap pengajaran ini, akan terjadi suatu kerinduan yang berterusan dalam peribadi kita untuk mengasihi, mengikuti Tuhan Yesus Kristus, supaya kita lebih lagi dimiripkan seperti Tuhan Yesus Kristus dari segi pemikiran, dari segi emosi, dari segi kehendak, dan dari segi perwatakan peribadi kita. Tajuk pengajaran yang menjadi tumpuan untuk kita buat hari ini ialah hidup bergereja. Hidup bergereja. Dan kita mau mengerti apakah yang dimaksudkan tentang gereja Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang dikatakan oleh Alkitab tentang gereja Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kita akan melihat kenapa sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang yang sudah mengambil langkah untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ataupun sebagai seorang Kristen. Kenapa kita harus, kenapa ianya penting, kenapa ianya wajib untuk kita berada di dalam sebuah gereja Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melihat di dalam buku Kisah Para Rasul, fasa yang kedua, dari ayat 42 sampai ayat 46. Ini merupakan suatu catatan ataupun suatu rekod dalam firman Tuhan, susulan daripada suatu kejadian yang cukup dahsyat. Firman Tuhan dalam buku Kisah Para Rasul, fasa 2 mengatakan, pada hari Pentekostal, Roh Kudus telah melawat dan telah mengurapi pengikut-pengikut Yesus sebanyak 120 orang. Dan mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan mereka mula berbicara di dalam bahasa-bahasa roh. Dan pada saat itu Rasul Petrus dikatakan berdiri di hadapan khalayak ramai. Dan dia berkhotbah, dia menyampaikan Injil Yesus Kristus. Dan selesai saja dia berkhotbah menyampaikan Injil Yesus Kristus, dikatakan hati sebanyak 3,000 orang terbuka dan bersiap sedia untuk bertobat. Dan menerima Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan ayat 42 sampai ayat 46 menjelaskan kepada kita apa yang terjadi kepada mereka setelah kejadian pertobatan dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kita lihat sama-sama daripada ayat 42. Mereka berpegang teguh pada pengajaran para rasul dan pada persaudaraan, pembahagian roti dan doa. Rasa takut memenuhi setiap hati dan banyak keajaiban serta tanda dilakukan melalui para rasul itu. Puji Tuhan, kuasa Tuhan tetap nyata. Ketika itu semua yang beriman tetap bersatu, berkongsi segala yang ada pada mereka, serta menjual harta benda mereka lalu membahagikannya antara mereka menurut keperluan seseorang. Demikianlah setiap hari mereka di bait suci dengan satu hati, membahagi roti dari rumah ke rumah, lalu mereka memakan rezeki mereka dengan sukacita dan tulus hati. Dan kalau kita lihat daripada ayat 42 sampai ayat 46, ia menjelaskan kepada kita apakah yang terjadi kepada mereka-mereka yang sudah bertobat dan sudah menerima Tuhan Yesus Kristus setelah Petrus berkhotbah pada hari Pentekostal. Sepertinya ada suatu kejadian di mana mereka secara otomatik begitu, secara langsung begitu, mereka terus berada dalam keadaan berkumpul, hidup bersama. Dan terus dari ayat 42 sampai ayat 46, ia menjelaskan bila mereka bersama-sama, sama ada di bait suci ataupun di rumah, apakah yang dilakukan oleh mereka bila mereka berkumpul bersama-sama. Nah, sebelum kita melihat secara lebih lanjut lagi daripada buku Kisah Para Rasul, fasa yang kedua, ayat 42 sampai ayat 46, saya merasakan adalah penting untuk kita mempunyai suatu pengertian terlebih dahulu tentang apakah yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang gereja. Bila kita menyebut perkataan gereja, apakah pengertian kita?
Apakah yang dimaksudkan oleh Alkitab tentang gereja Tuhan Yesus Kristus? Dan saya mau membawa perhatian kita semua kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus secara pribadi tentang gereja. Di dalam buku Matius pasal yang ke-16, dari ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Di sini, dari ayat 16 sampai ayat 18, menjelaskan kepada kita apakah perancangan Tuhan Yesus Kristus untuk gereja. Dan apakah yang akan dihadapi, apakah keadaan pada penghujungnya untuk gereja Tuhan Yesus Kristus. Dan mari kita sama-sama melihat daripada buku Matius pasal yang ke-16, ayat 16 sampai ayat 18. Simon Petrus menjawab, "Engkau ialah Kristus, anak Allah yang hidup." Yesus berkata, "Diberkatilah engkau, Simon anak Yunus, yang memberitahumu bukannya manusia, tetapi Bapa-Ku di surga. Oleh itu, ketahuilah engkau Petrus, batu yang kukuh. Dengan asas batu perjaul inilah akan kubina jemaahku. Alam maut pun tidak dapat merobohkannya." Perkataan yang menjadi perhatian untuk kita buat hari ini daripada buku Matius pasal 16 ini ialah perkataan jemaahku. Yesus mengatakan dia akan membina jemaahku. Ataupun dalam erti kata yang lain, membina gerejaku. Di sini ada beberapa perkara yang dimaksudkan oleh Yesus Kristus tentang apakah yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk gereja ataupun untuk jemaah. Yang pertama, dia mengatakan bahawa dia akan memperkuatkan gereja dia. Dia akan memperkuatkan jemaahnya. Yang kedua, dia mengatakan bahawa sudah tentu gereja ataupun jemaah Tuhan Yesus Kristus akan berhadapan dengan kesulitan, akan berhadapan dengan penganiayaan, akan berhadapan dengan tantangan, akan berhadapan dengan cabaran. Yang terakhir sekali, pengertian daripada buku Matius 16 tentang gereja ini ialah walaupun ada cabaran, ada kesulitan, ada penganiayaan, ada tantangan, tetap gereja jemaat Tuhan Yesus Kristus akan mengalami kemenangan kerana Tuhan Yesus Kristus sudah memperkuatkan dan akan terus memperkuatkan gerejanya. Dan perkataan jemaah dan perkataan gereja ini sama-sama dipakai. Dan kalau kita melihat di dalam buku Roma pasal yang ke-12, ayat 4 seterusnya, ia memberikan kita suatu pengertian lanjutan tentang apakah itu gereja. Dalam buku Roma pasal 12 daripada ayat 4 menjelaskan gereja itu ialah tubuh Kristus. Saat Yesus berbicara tentang jemaah ataupun gereja, ia merujuk kepada tubuh Kristus. Saat Rasul Paulus contohnya di dalam penulisannya kepada gereja-gereja di lokasi-lokasi tertentu, sepertinya di Filipi, sepertinya di Kolose, sepertinya di Rom, sepertinya di Tesalonika, ia ditulis kepada tubuh Kristus. Apakah itu tubuh Kristus? Tubuh Kristus adalah seperti dalam buku Kisah Para Rasul pasal yang kedua, setelah sekumpulan ribuan orang telah mendengar khotbah Petrus, hati mereka bertobat menerima Tuhan Yesus dan mereka secara langsung selepas itu memilih untuk bergabung, untuk terus bersama-sama, untuk hidup bersama-sama di bawah kepimpinan gereja, di bawah kepimpinan para rasul-rasul pada saat itu. Dan itulah yang dimaksudkan sebagai tubuh Kristus. Suatu keadaan di mana orang-orang yang percaya memilih secara sukarela. Mereka ini disatukan oleh kasih Allah. Mereka ini disatukan dengan kasih untuk satu sama lain. Untuk hidup sebagai orang yang percaya bersama-sama. Itulah yang dimaksudkan dengan tubuh Kristus. Jadi bila Yesus dalam Matius 16, ayat 16 sampai ayat 18, menjelaskan bahawa dia akan membina jemaah dia. Dia akan membina gereja dia. Ia merujuk kepada pribadi-pribadi. Ia merujuk kepada tubuh Kristus. Saya dan kita yang mengikuti pengajaran ini, kita merupakan sebahagian daripada tubuh Kristus yang dimaksudkan oleh firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus Kristus.
Gereja tidak merujuk kepada bangunan ataupun gedung. Sekali lagi saya jelaskan. Gereja bukan merujuk kepada bangunan yang kita pakai ataupun gedung yang kita pakai untuk ibadah, untuk persekutuan doa, untuk pemuridan, pengajaran. Bukan. Gedung ataupun premis merupakan fasiliti, kemudahan yang telah dipersiapkan, yang telah dibeli, yang telah disewa oleh kepimpinan gereja supaya tubuh Kristus, orang yang percaya. Tubuh Kristus ialah orang yang percaya. Gereja ialah tubuh Kristus. Tubuh Kristus merujuk kepada gereja. Dan supaya orang percaya seperti kita, murid Kristus, boleh berkumpul sama-sama menyembah, memuliakan sebagai satu tubuh Kristus. Penting untuk kita pastikan premis gereja diperhatikan, dijaga, dibersihkan. Supaya kita ini bila datang ke premis gereja untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, mendengar firman Tuhan sebagai satu tubuh Kristus, ia berada dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan yang terhormat kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita begitu. Tetapi kembali kepada buku Kisah Para Rasul, fasa yang kedua, ayat 42 sampai ayat 46. Dan kita sudah ada suatu pengertian asas tentang apakah yang dimaksudkan dengan gereja. Gereja bermaksud jemaah, bermaksud tubuh Kristus. Tubuh Kristus ini terdiri daripada pribadi-pribadi yang sudah terima Tuhan Yesus. Tidak kira latar belakang kita, tidak kira tua atau muda, tidak kira lelaki atau perempuan. Saat kita ni sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, kita ni sebetulnya harus tempatkan ataupun ditempatkan diri kita ni di dalam satu tubuh Kristus. Bukanlah perancangan Tuhan, bukanlah kehendak Tuhan, bukanlah perancangan Alkitab untuk kita hidup sendirian. Untuk kita hidup secara individu sebagai seorang yang percaya. Sebaliknya kalau kita lihat Kisah Para Rasul fasa yang kedua, ayat 42 sampai ayat 46, berterusan daripada pengalaman mereka bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus, mereka ditempatkan, mereka dikumpulkan untuk dijadikan suatu tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus tersebut berkumpul seringkali di bait suci. Di dalam buku Kisah Para Rasul fasa yang kedua. Dan juga mereka berkumpul di rumah-rumah yang tertentu. Nah, kenapa sebagai seorang yang percaya, sebagai murid Kristus, harus kita berada di dalam tubuh Kristus? Kenapa kita tidak boleh keluar daripada tubuh Kristus? Kenapa kita harus mencari sebuah tubuh Kristus yang benar, yang mengajar tentang Injil Tuhan Yesus Kristus, yang mengagungkan, yang menyembah, yang memuji Tuhan Yesus Kristus? Kenapa kalau kita ni belum lagi komitmen, belum lagi adanya komitmen untuk hidup bergereja, untuk meletakkan kehidupan gereja sebagai antara yang penting dalam hidup kita, kenapa kita harus mula lakukan? Dan kalaulah kita ni orang yang sudah percaya, harus kita sangat committed kepada Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Devosi kita, saat teduh kita, pembacaan Alkitab kita secara pribadi sangat diwajibkan, sangat dipentingkan. Tetapi kita tidak boleh lari daripada kebenaran bahawa orang yang percaya, mereka harus hidup di dalam satu tubuh Kristus. Orang yang percaya tidak boleh keluar berasingan daripada tubuh Kristus. Sebab itulah di dalam buku Ibrani, fasa yang ke-10, Ibrani fasa yang ke-10, ayat 25, pengajaran Alkitab menjelaskan kepada kita bahawa dalam Ibrani 10:25, jangan berhenti daripada berhimpun. Tubuh Kristus ialah hidup berhimpun, hidup bergabung, hidup bersama-sama. Seperti yang dilakukan oleh setengah-setengah orang. Nasihatilah sesama sendiri, terutamanya setelah kamu sedar hari Tuhan itu kian hampir. Kemungkinan ada di antara kita yang mengikuti pengajaran ini. Belum lagi ada suatu komitmen untuk hidup bergereja ataupun hidup di dalam satu tubuh Kristus, berkomited, menjaga untuk sama-sama kita memperkukuhkan tubuh Kristus itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan sama sekali kita abaikan
daripada berhimpun, bergabung begitu. Mari kita lihat kenapa daripada pasal 2 Kisah Para Rasul ayat 42 sampai 46, kenapa kita ini harus hidup di dalam satu tubuh Kristus. Kenapa kita harus hidup bergereja. Kalau kita belum lagi committed untuk pergi ke premis gereja ataupun pergi untuk bergabung dalam satu tubuh Kristus, sama ada berkumpul di rumah, sama ada berkumpul di pejabat, sama ada kita berkumpul di premis bangunan ataupun premis gereja, harus kita mula berdoa supaya Tuhan memberikan kita suatu kesedaran. Nah, ada beberapa sebab-sebab kenapa kita ini harus berada di dalam satu tubuh Kristus. Yang pertama, dikatakan dalam ayat 42, mereka berpegang teguh pada pengajaran para rasul dan pada persaudaraan, pembahagian roti dan doa. Nah, di sini ternyata sekali bila mereka ini berada dalam satu tubuh Kristus, bila mereka berkumpul sama ada di bait suci ataupun di rumah-rumah, adanya pengajaran yang disampaikan oleh para rasul-rasul pada masa itu kepada mereka yang sudah percaya ataupun yang baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan adanya suatu pendidikan, adanya suatu penjelasan tentang apakah doktrin, supaya orang yang baru percaya ini, mereka ini mengerti apa yang mereka harus percaya. Mereka ini mengerti tentang keselamatan. Supaya mereka ini mengerti tentang apakah itu dosa. Supaya mereka ini mengerti tentang kehendak Tuhan. Supaya mereka ini mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang buat kali yang kedua. Supaya mereka ini mengerti tentang hal-hal mengenai Tuhan kita. Kalau kita tidak diajari, kalau kita ini tidak dididik, kalau kita ini tidak diberikan pengajaran yang sewajarnya tentang Alkitab, makanya kita ini tidak akan mengenal Tuhan. Cara kita mengenal Tuhan ialah ikut pemikiran kita secara pribadi yang kemungkinannya tidak betul. Jadi kita ini sebagai orang yang percaya, kita ini murid Kristus, kita harus berada di dalam satu tubuh Kristus. Supaya bila kita ini berada dalam satu tubuh Kristus, dalam satu gereja, adanya pengajaran-pengajaran yang akan membawa suatu pengertian kepada kita. Supaya kita ini diajari untuk berdoa. Supaya kita ini diajari bagaimana untuk membaca firman Tuhan. Lewat pengajaran-pengajaran, lewat perkongsian, lewat khotbah, lewat pemuridan yang kita terima di dalam tubuh Kristus yang dilakukan oleh para gembala gereja kita, pemimpin gereja kita. Makanya pengetahuan kita semakin meningkat. Saat kita mempunyai pengetahuan, maka kita akan memperolehi pengertian. Pengertian tidak mungkin akan ada tanpa pengetahuan. Kalau pengetahuan itu, kalau kita mau memperolehi pengetahuan, kita harus diajari terlebih dahulu. Ada seorang yang lebih mengetahui, perlu mengajari kita yang belum lagi mengetahui, yang belum lagi mengerti. Setelah kita diajari, setelah kita memperolehi pengetahuan, barulah ada pengertian. Nah, saat kita mengerti kasih Tuhan contohnya, barulah adanya iman. Barulah ada iman di dalam hati kita. Barulah ada iman untuk terus maju. Barulah ada iman untuk terus mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Itulah sebab yang pertama kita ni sebagai orang Kristen, murid Kristus, harus wajib berada di dalam satu tubuh Kristus. Kerana di dalam tubuh Kristus akan adanya pengajaran. Kita lihat di sini dalam buku Matius tadi pasal 16. Dikatakan Tuhan Yesus Kristus akan kukuhkan jemaat dia. Tuhan Yesus Kristus akan kuatkan jemaat dia. Dan salah satu cara yang paling orang bilang paling yang diutarakan, yang disampaikan oleh Alkitab untuk kita dikukuhkan ialah pengajaran, pengetahuan, pengertian firman Tuhan. Semakin kita memperolehi pengetahuan, pengertian dan pengajaran firman Tuhan, semakin kita dikuatkan iman kita, semakin kita diteguhkan dasar akar kita begitu. Bermaksud, kalaulah kita ni
tidak berada dalam tubuh Kristus. Ataupun kita ini berada di dalam tubuh Kristus, tetapi kita ini tiada suatu kerinduan untuk diajari. Tidak mau belajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Tidak mau belajar tentang Alkitab. Langsung untuk buka Alkitab pun tidak mau. Makanya kita ini akan berada dalam keadaan yang berterusan lemah. Kalau kita lemah, mana mungkin kita boleh mengatasi? Mana mungkin kita boleh, Tuhan boleh memenangkan kita begitu? Jadi di sini adalah menjadi suatu yang harus kita lakukan. Berada di dalam tubuh Kristus. Berada di dalam satu gereja Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita ini diajari doktrin-doktrin apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang Tuhan, tentang diri kita. Jangan sampai sekali kita ini nyatakan dengan bangga sekali saya ini orang Kristen, tetapi orang Kristen yang kosong-kosong saja begitu. Apakah maksudnya orang Kristen yang kosong-kosong? Banyak orang Kristen yang kosong-kosong. Orang Kristen yang kosong-kosong ialah orang Kristen yang kadang-kadang pergi gereja, yang kadang-kadang kalau ikut suka hati pergi gereja, kalau tidak mau pergi, tidak mau pergi. Yang langsung tidak mengambil langkah untuk mengenali Alkitab. Yang mereka hanya mengatakan, iya saya ini orang Kristen, itu saja. Tapi mereka tidak tahu doktrin, tidak tahu apakah yang disuarakan, yang diajari oleh Alkitab. Jangan begitu. Murid Kristus ialah pribadi yang mengenal Tuhan, yang mengenal ajaran-ajaran Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus berada di dalam tubuh Kristus? Kalau kita melihat daripada fase yang kedua, 42 sampai 46, sepertinya ada suatu pelayanan yang terjadi di kalangan jemaat-jemaat tersebut. Bahkan di kalangan jemaat-jemaat yang baru. Mereka saling melayani satu sama lain. Nah di sini ia memberikan suatu pengertian bahwa tubuh Kristus memperlengkapkan kita untuk pekerjaan Tuhan. Tubuh Kristus, gereja, mempersiapkan kita untuk pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Efesus, kepada tubuh Kristus di Efesus, di dalam buku Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat 12, mari kita lihat. Efesus pasal yang keempat, ayat 11 hingga ayat 12. Dan dialah yang memberi sesetengah orang menjadi rasul, nabi, penyebar Injil, pembimbing jemaah, dan pengajar. Untuk menyediakan orang yang saleh bagi kerja melayani, meneguhkan tubuh Kristus. Nah, puji Tuhan. Di tubuh Kristuslah Tuhan telah meletakkan kepimpinan tertentu. Antara kepimpinan tertentu di sini dikatakan rasul, nabi, penyebar Injil, pembimbing jemaah, dan pengajar. Pembimbing jemaah di sini bermaksud pastor. Di gereja kita masing-masing, puji Tuhan, ada hamba Tuhan yang sanggup meresponi terhadap panggilan dari Tuhan untuk melayani kita secara sepenuh masa. Hargailah pastor-pastor yang telah ditempatkan di gereja kita. Sokonglah mereka supaya pelayanan mereka dimudahkan. Supaya apa yang mereka cuba lakukan, kita aminkan dan kita bergerak bersama-sama. Dan dikatakan dalam buku Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat 12, hamba Tuhan ini ditempatkan dalam tubuh Kristus dengan satu tujuan untuk mempersiapkan, untuk mendidik, untuk melatih orang-orang yang percaya supaya mereka kita bersiap sedia untuk melakukan pekerjaan Tuhan nanti. Dan saya yakin kalau kita sanggup dilatih, kalau kita sanggup dipersiapkan, hamba Tuhan di gereja, di tubuh Kristus, dimanapun kita berada, akan mempunyai suatu kerinduan yang cukup besar untuk siap melatih kita untuk pelayanan-pelayanan. Dan juga saya percaya Tuhan sudah memberikan suatu talenta, suatu karunia, suatu kerinduan, suatu bakat, suatu urapan, suatu platform, suatu keadaan di mana ia membolehkan kita melayani dia. Dan bila kita melayani Tuhan dengan urapan Tuhan, maka saya berdoa pelayanan kita ini akan mendatangkan hasil yang akan memberi kesan yang besar, yang akan memimpin pribadi yang belum kenal Tuhan untuk mengenal Tuhan, yang akan membawa dorongan kepada orang-orang yang sudah percaya. Haleluya. Adakah kita ini mempunyai kerinduan untuk mau dilatih? Adakah kita mau melayani Tuhan? Kalau kita ini berada di tubuh Kristus, setiap bahagian tubuh Kristus,
sama ada tangan, kaki, mata, telinga, mempunyai peranan masing-masing. Setiap pribadi, setiap murid Kristus, setiap orang yang percaya ada peranan dalam tubuh Kristus ini. Tidak ada pelawat, tidak ada definisi ataupun perkataan pelawat di dalam tubuh Kristus. Kalau kita sudah jadikan diri kita ini sebagai sebahagian daripada tubuh Kristus, dimanapun gereja kita berada, kita ini sudah berada di dalam tubuh Kristus itu, makanya tiada pelawat. Kita ini bukan pelawat. Kita ini bukan orang yang sekali-sekala datang melawat, menjenguk, begitu bukan. Kita ini sudah menjadi sebahagian daripada tubuh Kristus yang ada peranannya, yang ada tanggung jawab. Tidak ada suatu pun ahli tubuh badan saya ini yang tiada peranan. Jari saya ini ada peranan, tangan saya ini ada peranan, telinga saya ini ada peranan. Kita ini sama-sama mempunyai peranan secara pribadi di dalam tubuh Kristus. Tetapi harus kita ini dilatih. Harus kita ini dipersiapkan. Bukan saja dilatih dari segi melakukan pelayanan. Tetapi dilatih juga dari segi supaya perwatakan. Supaya pemikiran kita diperbaharui. Ada orang yang mau melayani. Tetapi tidak mau dilatih untuk berubah dari segi perwatakan. Kalau kita ini tidak sanggup diubah. Tidak sanggup diperbaharui dari segi perwatakan. Maka pelayanan kita mungkin tidak akan menjadi efektif kerana keadaan yang tidak sempurna perwatakan kita sepertinya akan melanggar pelayanan yang cuba kita lakukan begitu. Jadi perkara yang kedua yang mewajibkan kita berada di dalam tubuh Kristus ialah tubuh Kristus mempersiapkan kita untuk pekerjaan Tuhan. Adakah pada saat ini kita ini hanya duduk tanpa melakukan peranan kita di tubuh Kristus kita? Jangan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang ketiga di dalam perumpamaan talenta. Di mana Tuhan memberikan talenta kepada 3 hamba dia. Dan seorang diberikan 5 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, yang terakhir sekali 1 talenta. Hamba yang pertama dan yang kedua kerjakan talenta dia. Hamba yang ketiga dia kasih tanam talenta itu. Pada waktu yang tertentu pulanglah Tuhan punya talenta tersebut dan meminta suatu jawaban, respon daripada tiga hamba tentang apa yang mereka lakukan dengan talenta. Begitu marah sekali Tuhan punya itu terhadap hamba yang ketiga itu yang langsung tidak mengusahakan talenta tersebut. Jangan. Tuhan sudah memberikan. Mustahil kita tiada talenta. Mustahil kita tidak boleh melakukan fungsi tanggung jawab kita. Mustahil kita tidak boleh mengangkat tangan kita untuk membantu dalam tubuh Kristus itu. Mustahil kita tidak boleh sama-sama bergabung. Mustahil kita tidak boleh sama-sama memajukan gereja tubuh Kristus ini. Jangan kita berhenti. Jangan kita kalau kerana perkara yang duluan yang terjadi yang menyakiti hati kita sudah tetapkan untuk berhenti melayani. Jangan. Dalam pelayanan berterusan harus kita lakukan. Amin. Yang pertama tadi, kerana di dalam tubuh Kristus ada pengajaran-pengajaran untuk kuatkan kita, untuk mengenal Tuhan. Yang kedua, di dalam tubuh Kristus, kita ini dipersiapkan untuk pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, dalam tubuh Kristus, kita ini diubah untuk menjadi seperti mirip Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan ini antara yang cukup penting sekali. Kita melihat dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2 sekali lagi ayat 42 sampai ayat 46. Nah, suatu perkara yang terjadi di situ ialah mereka hidup bersama-sama. Mereka bercommunity. Dan cara mereka hidup bersama-sama ialah mereka berkongsi segala apa yang mereka ada. Seperti dia mereka melayani satu sama lain. Seperti dia mereka menjadi hamba, servant kepada satu sama lain. Yang kaya, yang berkeupayaan, memberi kepada yang kurang berupaya, yang kekurangan begitu. Dan saya memikirkan keadaan tersebut dan saya mentafsirkan pengertian daripada firman Tuhan ini ialah hamba orang-orang yang percaya ini bila kita ini berada dalam tubuh Kristus, kita mengizinkan Tuhan mengubah kita. Pemikiran kita, perwatakan kita supaya lebih mirip seperti Tuhan Yesus Kristus. Nah, percayalah saya. Tidak mudah untuk kita memberi persembahan. Tidak mudah untuk kita membantu pribadi yang lain. Kalau bukan kasih Tuhan yang membungkus hati kita.
Cuba kita sanggupkah kalau kita ni tidak kira kaya atau tidak kaya, sanggupkah kita beri kepada orang yang kekurangan? Kalau kadang-kadang kalau di gereja kita ni didorong untuk membawa persepuluhan, itu pun kita ni ada suatu pergumulan. Walaupun persepuluhan itu suatu kewajiban. Kalau kita di saat memberi persembahan, kita ni kadang-kadang sebagai orang yang percaya, ada juga orang percaya yang kedekut dengan Tuhan. Kita memberi bukannya tidak mampu, tetapi kita memberi 50 sen, RM1. Tetapi setelah habis ibadah, kita terus pergi ke mall, kita terus pergi ke restoran, kita belanja puluhan ringgit tanpa merasakan apa-apa. Tapi bila datang ke rumah Tuhan, memberi persembahan, kita berkira dengan Tuhan begitu. Nah, di dalam tubuh Kristus, kita ini diubah. Kita ini belajar untuk hidup berkomuniti. Kita ini diajar untuk hidup sebagai seorang yang percaya. Kita ini diajar untuk hidup sebagai murid Kristus. Kita ini dididik, kita ini diubah supaya kita ini pemikiran kita tidak seperti duniawi. Supaya pemikiran kita ini berdasarkan Alkitab. Supaya hati kita ini bukan lagi dikuasai dengan kepentingan pribadi. Bukan lagi dikuasai dengan perkara-perkara duniawi. Tetapi hati kita sudah diubah, sudah dikuasai dengan kasih surgawi. Makanya kita lihat di dalam tubuh Kristus, saat kita ini hidup bersama-sama, saat kita ini berkumpul, kita ini harus belajar untuk menerima satu sama lain. Kita ini harus tanggung kelemahan satu sama lain. Kita ini harus mencurahkan kekuatan satu sama lain. Kita ini harus ada suatu kesabaran. Sepertinya suatu proses. Kita ini diletakkan dalam suatu keadaan di mana Tuhan bebas mengubah kita. Mengubah kita untuk menjadi versi pribadi yang lebih baik. Menjadi seorang pribadi yang lebih lagi mirip seperti Tuhan Yesus. Bukan untuk merugikan kita. Kalau perwatakan kita, keadaan hati kita menjadi semakin mirip Tuhan Yesus Kristus, mana mungkin ia merugikan kita? Mungkin pada permulaan kita tidak rasa selesa dengan perubahan yang terjadi. Tetapi kalau kita izinkan perubahan itu disempurnakan, makanya ia akan mendatangkan keuntungan kepada orang yang sudah diubah. Nah, bila kita hidup bersama-sama, maka Tuhan boleh bekerja dalam hidup kita. Kadang-kadang terjadi perselisihan faham. Kadang-kadang akan terjadi konflik di antara di dalam tubuh Kristus. Ada pribadi-pribadi yang tidak senang dengan cara sesuatu telah dikatakan, telah dilakukan. Tetapi kita ini berada di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus ialah suatu tempat kita ini dibentuk. Harus kita diajari, harus kita mengizinkan diri kita ini supaya diubah. Supaya kita ini seperti mirip Tuhan Yesus Kristus. Bukan lagi cara lain, cara lama, bukan lagi cara duniawi. Kita datang daripada duniawi untuk terima Tuhan Yesus, masuk ke tubuh Kristus supaya kita ini diajari cara surgawi, cara Alkitab. Supaya kita tidak lagi bertindak, memikir, berbicara seperti cara duniawi. Itulah kepentingan tubuh Kristus. Hari ini fokus pengajaran kita ialah supaya kita mengutamakan gereja Tuhan Yesus Kristus. Tidak sama sekali Tuhan mau kita hidup sendirian. Tuhan mau kita hidup sebagai satu tubuh Kristus. Nah, saya doakan kalau kita belum lagi serius dimanapun tubuh Kristus yang sudah Tuhan tempatkan kepada kita. Sama ada di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung. Saya doakan ada kesedaran yang terjadi dalam hati kita. Tentang wajibnya kita ini berada di dalam tubuh Kristus. Kalau kita bilang kita ini orang yang percaya. Kalau kita bilang kita ini murid Kristus. Maka kita harus pastikan tidak boleh lari daripada tubuh Kristus. Kita harus pastikan kita ini dimasukkan ataupun kita masukkan diri kita dalam satu tubuh Kristus yang telah dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, inilah sahaja pengajaran ringkas untuk kita buat hari ini. Di dalam pengajaran yang akan datang kita akan melihat apakah yang dilakukan di dalam tubuh Kristus tertentu. Dan sebelum kita selesai untuk pengajaran hari ini, saya mau mengambil sedikit masa untuk doakan pribadi-pribadi yang kemungkinan
yang mengikuti pengajaran ini yang ada sakit penyakit di dalam tubuh badan mereka. Kalau kita ada sakit penyakit di tubuh badan kita, mari kita letakkan tangan kita di atas bahagian yang ada sakit penyakit. Saya mau berdoa dan saya seperti yang kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 46, banyak mukjizat terjadi melalui para rasul kerana Tuhan Yesus Kristus berkuasa, kerana adanya kuasa Roh Kudus. Dengan cara yang sama, saya bukan seorang rasul, saya hanya seorang hamba Tuhan, saya hanya seorang yang percaya, tetapi tetap kuasa Tuhan ada di sini. Tetap kuasa kebenaran firman Tuhan bersama dengan kita. Jadi kalau kita ada kesakitan di tubuh badan kita, mari letak tangan di atas bagian yang sakit, kita akan berdoa sama-sama. Sudah bersedia? Kalau bersedia, letakkan tangan di atas bahagian yang sakit. Saya akan berdoa sekarang. Bapa di surga, terima kasih Tuhan kerana belas kasihan Engkau untuk setiap pribadi yang mengikuti pengajaran ini. Saya menyerahkan segala pribadi yang ada sakit penyakit pada saat ini. Saya istiharkan sakit penyakit mereka diikat dan usir keluar. Segala roh kesakitan supaya dihilangkan dalam nama Yesus Kristus. Dan saya berdoa dari atas kepala sampai ke tapak kaki mereka. Supaya penyembuhan, pemulihan terjadi secara total. Melalui belas kasihan, melalui bilu-bilu Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus saya istiharkan penyembuhan terjadi. Tuhan, dari atas kepala yang sakit sampai ke tapak kaki yang sakit. Tuhan, saya istiharkan penyembuhan total Tuhan. Dan kami terima penyembuhan ini dengan hati yang bersyukur. Dengan hati yang percaya Tuhan. Dan berteraikan, sempurnakan dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sampai di sini sahaja sesi pengajaran untuk kita buat kali ini. Tuhan memberkati. Amin.